Oke, baik lagi. Nah ini sekarang udah kurang lebih 1 minggu ya sebelum Idul Fitri. Nah ini rencananya si Kevin mau prepare mobil karena rencananya dia mau ke Jawa Tengah. Nah ini dia rencananya mau bawa ini Suzuki Swift. Nah ini rencananya kita mau prepare dulu sebelum dibawa ke Jawa Tengah ya. Kira-kira prepare-nya apa aja? Ini kita sekalian mau berangkat, jadi penonton bisa ngelihat apa aja yang kita persiapin sebelum kita berangkat ke Jawa Tengah. Yuk. Ya, ini pemberhentian pertama kita. Kita ke toko spare part di daerah Cipete Kolong. Ya, memang kita kalau belanja selalu di sini ya. Honda juga belanja di sini. Nah, ini sekarang kita mau cari beberapa parts buat si Swift. Jangan sampai kayak yang asli kan, asli bisa sampai habis. Iya, asli sampai habis. Ini nonori ya. Nonori. Oke, udah dapat, cuma belanja kampas rem doang. Sekarang kita mau ke tempat selanjutnya. Oke, pemberhentian kedua toko oli. Jadi kita mau beli oli, gearbox dan oli mesin di sini. Ini tempat biasa gua ganti oli sih. Itu di apa sih ini? Dulunya ITC Fatmawati. ITC Fatmawati. Dulu kalau zaman dulu kan ada anak-anak nongkrong di ITC Fatmawati. Nah, ini seberang dan masih di sini. Nah, kita coba aja turun ya. Ini dia oli yang mau diganti. Pakai apa nih? Pakai STP 1040. Jadi mobil gua kebanyakan katanya STP sih sekarang. Karena lagi promo. Malah. Jadi emang lebih sering pakai STP. Ini kan oli mesin. Sementara oli matic-nya lagi dicari dulu. Cari tol tadi mikirnya kan oli mesin itu ternyata beda. Kayaknya AW 3317. Ternyata begitu dicek sama kayak Nextron 6. Nextron 6 ya, lagi dicariin dulu. Oke, sekarang lagi buang olinya dulu. Oli yang lama kita buang dulu dan ternyata udah lebih 1000 kilo ya dari terakhir ganti oli. Emang nih keterlaluan yang punya. Ya, jadi itu oli yang kelebihan 1000 kilo itu ya. Baru sadar dia. Kalau udah lebih 1000 kilo. Kebanyakan ngurus civic juga jadi bener-bener kaki kan, karena awalnya kan ini beli coba buat jadi kaki, cuman kelewatan jadi kaki gitu, jadi bodo amat gitu. Berarti udah 6000 kilo ya, lebih kali. Kilo. Dan itu ganti olinya terakhir di sini tahun lalu. Awal beli mobil ini ganti oli. Gue juga kadang-kadang gue baru inget harus ganti oli, ternyata kelebihan gitu. Oke, jadi ganti olinya udah selesai, tapi kita nggak jadi ganti oli matic karena ternyata Suzuki itu mintanya oli khusus ya. Iya, oli khusus, dan olinya itu ternyata nggak di semua tempat ada. Tadi sih sebenarnya kita udah nemuin persamaannya, cuman ternyata persamaannya itu di tempat oli ini nggak nyediain. Lagi nggak stok. Lagi nggak stok. Jadi ya kita mau nggak mau harus ke Toda nih. Jadi ternyata oli maticnya dia itu kodenya AW13317. Tadi kita udah nge-search di Google, ternyata persamaannya sama Dextron 6. Tapi ternyata tadi stok Dextron 6 lagi nggak ada. Jadi sekarang kita pindah ke Toda dulu nih. Tapi ganti olinya udah. Ganti olinya jadi, udah. Sekarang kita pindah cuma pengen nyari ganti maticnya aja. Oli maticnya doang ya. Ganti oli maticnya. Dan tadi sih gimana ya? Tadi aja mau ngerjain sekalian di sana, cuman udah terlanjur ke situ juga sih ya. Jadi iya, terlanjur ke situ juga. Ya udah. Kebetulan juga nggak jauh sih dari sini ya. Nggak jauh. Ya udah, sekarang kita lanjut OTW ke Toda. Oli yang dipakai ini nih, oli maticnya. Karena ini begitu dicek ada JWS
3317 nih. Ini yang buat Suzuki. Jadi kita pakai ini untuk di oli matic-nya. Gak ada tulisannya ya? Dex 6-nya nggak ada tulisannya sih. Cuma karena kebetulan ini udah ada. JJS 3317. Nah, makanya itu juga bisa nih buat Honda. Iya. FZ1. Oh iya, bisa juga buat Honda ya? Macam-macam sih. Makanya ini kita pakai ini. Cuma nggak tahu deh kalau misalkan Civic lu sama Cielo tuh berapa ya? Z1. Oh, Z1 ya? Z1 juga bisa. Oh, berarti sebenarnya dia sama-sama Dextron 6 juga ya harusnya ya? Mungkin bisa kali ya. Ini Makanya. butuhnya. Dan kita butuhnya 8 liter. Sebenarnya tadi begitu dicek oli matic ini mobil masih bagus ya. Masih. Cuman gue beli itu Juni tahun lalu. Terus ini belum pernah ganti oli matic sama sekali. Jadi ya udah kita ganti aja. Jadi emang gue udah ngebudgeting juga sih untuk ini. Jadi sekarang dikuras dulu. Ini kan 8 liter nih. Nanti selanjutnya 20.000 itu udah nggak usah kuras lagi, tinggal ganti yang ini doang. Ini doang. Jadi makanya kita coba ganti dulu. Ini lagi dikerjain. Dan kita sekarang lagi di Toda mana sih? Radio dalam. Radio dalam. Nah, nih. Nah, itu sampel oli yang baru dikeluarin tapi baru sedikit ya? Iya, baru sedikit, belum ada, belum banyak lah. Nah, ini masih belum kelihatan sih hitam atau kelihatan kotor apa enggak. Cuma sih ini alatnya nih. Ini nih alat buatnya, plasnya. Jadi nggak semua bengkel itu ada alat kayak gitu. Sebetulnya manual bisa. Jadi si selang yang salah satunya masuk ke radiator atau ke gearbox kalau ada copot. Terus tadi di situ struktur yang lama keluar. Cara manualnya gitu. Iya. Pakai mesin. Pakai mesin ini jadi lebih gampang. Dan lebih akurat juga berapa liter yang masukin, berapa liter yang keluar. Nah, untuk berapa liternya itu sendiri kalau kita nguras oli matic itu butuhnya kurangnya tuh 8 liter ya. 8 liter. Jadi 8 liter. Civic gue juga waktu itu 7,8 ya, 8 liter. Iya, 8 liter. Kalau di Cielo juga waktu itu pakai 8 liter juga sih. Iya, 8 liter juga, 8 liter. Jadi ya kayak gitu. Dan tapi itu untuk mobil kecil sekelas kayak gini, kalau mobil yang gede kita nggak tahu deh. Iya, kalau mobil gede kita nggak tahu. Ada sampai 12. Iya, kayaknya ada. Kalau untuk mobil yang kan kita ngurusin mobil rata-rata masih di bawah cc 2500 lah ya. Belum pernah ngurusin mobil yang 3000 cc atau gimana. Nah, 3000 cc mungkin bisa jadi beda. Nah, ini masih dalam proses. Lagi nuang olinya. Berarti orang yang bikin dulu ya sempat kali ganti-ganti ya? Nah, sempat ganti-ganti. Lumayan merawat lah. Cuman kalau kita ganti biar apa? Biar aman nih. Kan nggak tahu ininya, Nggak tahu sejarahnya. Oke, jadi itu tadi kuras maticnya udah selesai. Dan kata Todanya sebetulnya oli maticnya nggak terlalu kotor-kotor banget ya? Iya, jadi oli maticnya itu nggak terlalu kotor. Cuman kalau gue ini traumatis Cielo sih sebenarnya. Cielo tuh sebenarnya dulu waktu dibongkar dicek dari atas, masih bening. Di sticknya? Di sticknya. Cuman begitu diturunin hitam banget. Tapi tadi ternyata di sticknya masih bersih dan tadi pas dikeluarin semua juga masih lumayan bersih. Jadi tapi ya karena ini mobil waktu beli belum diganti oli matic sama sekali ya? Belum, jadi gue emang nggak budgetin buat ganti oli matic lah. Paling nggak mobil bisa lebih enak aja dibawa. Nah, jadi sekarang yang kedua ini ganti oli matic udah selesai. Sekarang kita ke bengkel kaki-kaki buat ganti kampas rem sama kuras minyak rem. Kuras minyak rem. Oke, sekarang ini pemberhentian yang terakhir. Sekarang kita di bengkel dekat rumah lu ya kebetulan ya? Iya, dekat rumah. Tadi itu sebenarnya mau ke bengkel langganan kaki-kaki. Ya. Cuman tadi penuh banget. ini juga sebenarnya penuh sih. Penuh sih. Udah mulai
prepare buat mudik. Prepare buat mudik kali ya. Jadi ya gini, kondisi bengkel full semua. Nah ini udah dibongkar. Ini kampas remnya. Tipis juga. Ini belum tipis banget sih. Tipis, sudah tipis itu. Tipis ya. Bentuknya. Nih, antara yang baru sama yang lama. Ternyata jauh ya. Ini tipis jadi orang yang baru. Ini yang baru nih baru satu ya. Baru satu. Ini yang lama satu. Enggak tahu. Sejauh itu. Terus dia bilang tadi masih tebel. Ternyata enggak. Ternyata masih tipis. Pas Ternyata awal tipis mau banget. berangkat kayaknya masih tebel kampas rem. Enggak mungkin. Ternyata tipis banget. Gue enggak ini jauh banget kan. Dia udah ini ganti. Udah hancur juga, udah ada yang pecah juga. Terus yang belakang gimana dong? Yang belakang selama belum tinggi katanya masih aman. Kalau tadi dia bilang. Ini sih masih tinggi, masih standar. Cuman kita juga nggak tahu sih. Cuman kayaknya masih aman. Harusnya. Apa? Ya oke, jadi kita udah selesai servis Suzuki Swift-nya yang rencananya akan dibawa ke luar kota. Iya. Ini lo baru pertama kali bawa mobil ini keluar kota ya? Baru pertama kali. Sebenarnya sih kemarin udah sempat tuh dibawa ke Bandung. Cuman kalau ke Bandung kan ya benar nggak jauh Hitungannya nggak jauh dari Jakarta ya. Sebenarnya sedangkan ini kan mau ke Jawa Tengah ya agak lumayan jauh. Jadi ya perhatian tuh agak lumayan banyak di mobil ini. Tadi kayak yang kita lakuin pertama itu ganti ban dulu pagi-pagi. Ganti ban dulu pagi-pagi. Ganti ban, terus ganti oli mesin, oli matic, kuras, terus tadi juga rem ganti kampas rem Sekalian depan. cek kaki-kaki sih tadi. Kakinya aman semua, tapi emang kampas remnya udah tipis. Udah tipis banget. Jadi ya emang harusnya diganti. Dan kebetulan kan rem paling krusial ya. Iya, rem paling krusial. Jadi itu yang paling awal gue perhatiin juga sih. Dan kemarin juga remnya menurut gue agak sering bunyi gitu. Jadi agak kurang enak. Nah ini makanya begitu diganti agak mendingan sih karena Udah tadi tipis dan udah kotor kali ya. dan ini tadi tuh udah dibersihin ternyata kotor juga sih. Iya kotor banget tadi. Kotor Tadi banget. pas disemprot pakai apa? Angin tuh Kotor banget emang remnya. Mungkin kalau yang lainnya teman-teman yang lainnya yang mobilnya benar-benar nggak pernah dicek sama sekali untuk prepare mudik Kalau atau mau jalan dibawa, jauh, jalan jauh atau mudik. bisa itu mungkin ditambah juga servis AC kali ya, servis Ya, AC kalau- sama touring karena itu menurut gue sih penting. Sama ya itu kalau teman-teman ada yang mau bawa mobilnya jauh ya sekalian di tune up kali ya. Iya, sekalian tune up itu juga penting sebenarnya. Kalau busi perlu ganti ya ganti aja gitu. Iya, kalau ini kan baru ya. Ini baru dan Jadi kita nggak ganti belt busi tadi. Belt juga dicek masih aman. Itu juga belt. Iya belt. Belt juga penting. Terutama mobil yang punya timing belt hati-hati tuh. Iya, mobil punya timing belt itu Iya. bahaya. Kalau ini kan masih udah timing chain. Jadi Ini timing chain, nggak apa-apa. jadi aman. Cuman belt itu jadi sesuatu hal yang penting karena kalau misalkan berkaitan dengan belt itu ada belt AC kan, belt alternator. Ada yang jadi satu, iya, satu ada yang belt jadi satu buat tiga. semuanya. Nah, kalau Ada yang kepisah-pisah kayak belt AC, alternator. iya, terus kayak di sini itu power ada steering. alternator, power steering sama AC kan. Nah, Iya. itu bisa-bisa kan. Nah, kalau di sini gue lupa deh, ini kalau nggak salah cuma 2 deh, AC sama alternator kalau nggak Iya. salah. Jadi itu juga penting banget untuk dicek. Jangan sampai Putus di jalan. Putus di jalan sih. Kalau putus di jalannya masih AC atau power steering ya mungkin Ya, masih bisa jalan mobil. jalan. Tapi kalau putusnya belt alternator, mobil pasti mati. Kalau putusnya timing belt udah direct itu pasti. lebih wassalam sih, lebih wassalam. Iya, makanya tolong yang teman-teman mau keluar kota, mobilnya di prepare sebaik mungkin supaya nanti pas di jalan nggak Iya. terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi yaudah, sampai sini dulu aja videonya. Terima kasih banyak yang udah nemenin kita hari ini ngebengkel seharian. Iya, benar. Dan ini udah seminggu lagi sebelum Idul Fitri dan kita sekarang sumpah haus banget. Iya sih, haus banget karena ini bener-bener Nggak tahu, harian sih. ini hari ini panas banget beneran. Ini hari ini Iya, panas panas banget. banget. Hari Gak ini ada panas awan banget. loh hari ini. Nggak ada awan. Jadi udah sampai situ aja videonya. Terima kasih banyak yang udah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Bye.